Sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab yang ke-6, At-Tayammum, bicara tentang hukum dan tata cara bertayamum. Baik, kita baca hadisnya dulu. Di sini pengarang menyebutkan 3 hadis tentang tayamum. An Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum, faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaumi, faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'a, faqala alayka bis sa'id fa innahu yakfi. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang menyingkir dan tidak mau mengerjakan salat bersama yang lainnya. Maka Nabi bertanya, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk mengerjakan salat bersama yang lainnya? Maka orang itu menjawab, duhai Rasul, aku lagi junub, padahal sedang tidak ada air. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu bisa menggunakan permukaan bumi, itu sudah cukup bagimu. Kemudian hadis yang kedua, An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maqala, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragu ad-dabatu, thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha, thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Ammar ibn Yasir menuturkan bahwa dirinya diutus Rasul untuk satu keperluan, namun dia kemudian junub dan tidak mendapatkan air. Dirinya lantas bergulung-gulung di tanah, persis seperti binatang yang bergulung-gulung. Setelah itu dia menemui Rasul dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Rasul bersabda, sungguh engkau cukup berbuat dengan kedua tanganmu sebagai berikut. Nabi lantas menupukkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali saja, lalu mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya, kemudian mengusap punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Dan hadis terakhir, An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ata
wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Pertama, aku diberi pertolongan dengan ketakutan musuh selama sebulan lamanya. Yang kedua, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, sehingga siapapun dari umatku ini yang mendapatkan waktu salat telah tiba, maka hendaklah dia salat. Kemudian yang ketiga, harta rampasan perang dihalalkan kepadaku, padahal sebelumnya dihalalkan kepada siapa, padahal sebelumnya tidak dihalalkan, harusnya begitu. Tidak dihalalkan untuk umat sebelumku. Kemudian juga yang kelima, aku diberikan syafaat, dan yang terakhir, setiap nabi diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mempraktikkan tata cara bertayamum sebagaimana yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahas tentang hikmah dulu kenapa disyariatkan tayamum dan apa sejarahnya. Hikmah yang pertama kenapa disyariatkan tayamum adalah ta'widun nafsi ala nasyad wa tarkul kasali lima kanatin nafsu majbulatan atau majbulatun ala hubbil kasali wa tulil amali. Pertama, untuk membiasakan jiwa supaya semangat, membiasakan kita untuk tetap semangat dan meninggalkan malas. Karena memang malas itu fitrah yang memang dicintakan kepada manusia. Manusia itu suka malas dan banyak angan-angan. Jadi sekalipun kemudian tidak ada air, bukan lantas kita tidak salat, bukan lantas kita tidak melakukan ibadah, maka ada ganti daripada wudu berupa tayamum. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk malas beribadah karena ketidakadaan air, karena sudah diganti dengan tayamum. Yang kedua, akhdul muslim lil ibrati fa fi tayammumi yastash'ir al-'abdu qimata wujudil miyahi fi hayati. Yang kedua, dari ibadah tayamum ini seorang muslim harus mengambil pelajaran, mengambil ibrah betapa mahalnya benda yang namanya air itu, sehingga kemudian harus mencari penggantinya untuk menggantikan yang sekedudukan dengan air. Lah dari sini kita tahu bahwa kita harusnya diingatkan dengan syukur nikmat dengan adanya air sehingga kita bisa bersuci. Kemudian yang ketiga, tawaffur at-turab wa tawajuduhu bi kathratin lima syara Allahu tayammuma, bahwa syariat Islam ini tidak pernah mempersulit. Bukan berarti ketika ada air itu kemudian tidak bersuci, tetap bersuci dengan adanya tanah, dan tanah itu ada di mana saja, sehingga memudahkan syariat. Karena tanah kan ada di mana saja, debu itu ada di mana saja, terkadang nempel di tembok, nempel di kursi, nempel di meja, kan begitu. Sehingga ini memungkinkan seseorang untuk melakukan tayamum di mana saja, dan ini bentuk rahmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir tentunya hikmahnya adalah tafdilu ummatil Islam bitayammum, di mana
Allah utamakan umat Islam di antara umat-umat yang lainnya dengan tayamum. Sebagaimana hadis yang ketiga tadi yang kita baca, di mana tayamum ini hanya ada syariatnya dalam Islam saja, dan tidak ada syariat tayamum di agama-agama yang lainnya. Karena tayamum itu kekhususan umat Islam, dengan itulah kita diutamakan dibandingkan umat yang lainnya. Adapun tentang sejarah tayamum, kenapa kemudian bisa disyariatkan tayamum? Apa penyebabnya? Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi satu hari Nabi SAW melakukan perjalanan perang. Lah salah satu istri yang diajak yang kebetulan terkena undian adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi berangkatlah kemudian pasukan Nabi SAW. Lah ketika kemudian Rasul dan para sahabat sampai di sebuah tempat namanya Baidah. Baidah itu antara Mekah dan Madinah. Maka qadarullah, rupanya cincin atau gelang kalung yang dipakai Aisyah radhiyallahu anha itu lepas kemudian terjatuh di perjalanan itu. Sehingga akhirnya mereka pun harus berhenti dan mencari kalung Aisyah. Jadi para sahabat Nabi SAW berinisiatif untuk berusaha mencarikan di mana jatuhnya kalung itu. Lah sementara daerah tempat jatuhnya kalung itu dikenal jarang ada air. Tidak ada sumber mata air, tidak ada sumur, tidak ada apa-apa di situ. Lah ketika kemudian mereka mencari-cari kemana-mana, akhirnya kemudian lama sekali sampai datang waktu salat sementara mereka belum berwudu dan tidak ada air. Akhirnya mereka pun mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar kan ayahnya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin menegur Aisyah, seolah-olah mengatakan gara-gara kamu nih jadi nyulitkan orang aja. Lah ketika Abu Bakar Siddiq masuk ke tendanya Nabi SAW, rupanya Rasul sedang tertidur di paha Aisyah. Karena Abu Bakar juga takut kan untuk membangunkan Nabi, sementara dia sudah emosi juga mau memarahi putrinya Aisyah. Ya. Abu Bakar hanya mengatakan pelan-pelan, tuh tengok, lihat, gara-gara perbuatanmu akhirnya orang-orang pun jadi tersusahkan dalam perjalanan. Coba kalau kamu tidak meminta kepada Rasul untuk mencarinya, sudah biarkan kalung itu hilang, nanti kita ganti lagi, tentu tidak akan mempersulit. Ya. Akhirnya kemudian ketika terus dicari-cari terus sampai sudah mendekati waktu salat kan, waktu salat subuh, karena malam-malam itu. Lah sementara kaum muslimin kebingungan, tidak ada air untuk melaksanakan subuh. Dari situlah kemudian ketika kaum muslimin sedang bingung, maka turun kepada Nabi SAW ayat di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Di sini syahidnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka turunlah ayat ini, ayat tentang perintah bertayamum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai sikum, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kakimu. Jika kamu junub maka mandilah.
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang hajat atau mungkin melakukan hubungan bersama perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Turun ayat ini. Maka ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudhair, salah seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin Aus, mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr." Wahai Abu Bakar, berbahagialah, ini semua berkat keluarga kamu. Sehingga turun ayat yang meringankan sesuatu yang berat bagi kami. Jadi kata Usaid bin Hudhair, seorang pemimpin Ansar ini, mengatakan, berbahagialah wahai keluarga Abu Bakar. Kalau bukan karena kasusnya Aisyah, seolah-olah dia mengatakan seperti itu, tentu tidak ada syariat tayamum. Karena berkat Aisyah kehilangan kalung itulah, kemudian para sahabat malam itu disibukkan untuk mencari kalung sampai mendekati waktu subuh, sementara sudah tidak ada air lagi, mereka tidak bisa berwudu. Akhirnya kemudian turunlah ayat memudahkan urusan yang sulit. Dengan cara apa? Ketika tidak ada air wudu, maka bisa diganti dengan tayamum. Makanya Usaid ibn Hudhair berterima kasih kepada keluarga Abu Bakar, karena berkat keluarga Abu Bakar inilah akhirnya Allah menurunkan syariat yang meringankan kaum muslimin. Ini tentang sejarah kenapa terjadi tayamum ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa persoalan yang terkait dengan tayamum. Pertama, jadi tayamum itu membolehkan apapun sebagaimana apa yang telah dibolehkan saat orang memiliki wudu. Jadi hukum-hukum wudu itu berlaku kepada hukum-hukum tayamum, tidak ada bedanya. Ya. Kemudian yang kedua, tayamum itu boleh walaupun satu kali untuk beberapa kali sholat. Tidak harus setiap sholat harus tayamum, selama ibu tidak batal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang kemudian dalam posisi junub ataupun haid, kemudian Allah takdirkan yang haid sudah bersih dan harus mandi, dan yang junub juga hendak sholat dan harus mandi, sementara tidak ada air untuk melakukan mandi besar, maka seseorang boleh melakukan tayamum berdasarkan hadis yang kita baca tadi, hadis yang kedua, hadis Ammar ibn Yasir. Dia junub, kemudian dia memahami tayamum itu dengan pemahaman yang salah. Jadi seolah-olah tayamum itu sama dengan mandi, sehingga Ammar ibn Yasir berguling-guling di pasir. Tapi setelah sampai kepada Rasul, Rasul menjelaskan bukan seperti itu tayamum. Coba kalau seandainya tayamum junub kayak gitu, Bu, apa enggak guling-guling ibu depan rumah tuh? Mungkin setiap rumah beli pasir 1 lori, Bu, ya. Tetapi kan tidak seperti itu Rasul mengajarkan, menjelaskan kepada Ammar ibn Yasir, tidak seperti itu tayamum itu. Nanti kita praktekkan bagaimana tayamum yang benar. Kemudian yang keempat, bahwa tayamum ini bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Tayamum ini bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, sama dengan wudu dan mandi. Kalau wudu untuk hadas kecil, kalau mandi untuk hadas besar kan. Kalau tayamum itu dua-duanya bisa. Bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Pamannya ibu melakukan hubungan suami istri di malam hari, kemudian di pagi hari tak ada pula air untuk mandi. Mau beli juga tidak ada jam segitu, ada orang yang jual air. Sementara ibu harus mandi, wudu dan sholat subuh. Maka dibolehkan ibu tayamum dengan niat mandi junub. Ini juga terkait persoalan tayamum. Kemudian yang kelima, apabila seseorang tayamum kemudian sholat, setelah sholat rupanya ada hujan,
Anggaplah memang air di PT Moya sini tak ada lagi, ATB udah nggak ada gitu ya. Mungkin ada kerusakan sehingga nggak ada air, umpamanya sudah 2-3 hari. Ketika kemudian ibu subuh kemudian tidak ada air, akhirnya ibu tayamum untuk mandi junub dan tayamum untuk berwudu, kemudian ibu sholat subuh. Selepas sholat subuh tiba-tiba hujan, berarti kan ada air tuh namanya. Ya. Apakah sholat subuhnya harus diulang? Ibu ada air berarti harus nampung air, cepat mandi, cepat wudu, cepat sholat lagi 2 kali karena masih ada waktu, ataukah tidak perlu diulang? Maka ulama mengatakan tidak perlu diulang walaupun mendapatkan air. Kalau sudah tayamum maka tidak perlu diulang, kecuali nanti kalau masuk sholat berikutnya maka harus berwudu karena sudah ada air. Kemudian juga yang berkaitan dengan tayamum adalah idza nasya annal ma'a qaribun minhu thumma shalla bit tayammum thumma tadhakkar annal ma' mawjudun fal ahwat an yu'ida shalah. Tapi kalau ibu lupa, ibu nyimpan air, ibu ini lupa nyimpan air, kalau ada air tiba-tiba ibu tayamum kemudian sholat, selepas sholat ingat pula kalau ada air, maka ulama mengatakan boleh tidak mengulang sholatnya, tetapi sebaiknya mengulang sholatnya. Ambil wudu, ulang sholatnya. Tapi kalaupun tidak mengulang tidak ada masalah, sudah dianggap sah. Kemudian juga yang berkaitan dengan hukum tayamum, idza wajada ma yakfi ba'd jasadihi faqat. Kalau seandainya ada si air, tapi kalau untuk berwudu nampaknya tidak cukup, umpamanya ada setengah gelas airnya, gimana setengah gelas untuk berwudu? Tidak cukup kan begitu. Maka ulama mengatakan ada 2 pendapat. Pertama, dia gunakan dulu air itu sampai mana habisnya air itu, umpamanya sampai mencuci wajah, ya sudah, berarti tidak sampai ke membasuh kepala, kemudian telinga dan kaki, maka sisanya dengan tayamum. Yang jelas pakai aja air itu. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa tidak perlu kemudian seseorang itu harus menggunakan air yang sedikit yang tidak cukup untuk anggota wudu. Tinggalkan airnya, langsung tayamum saja. Jadi ada 2 cara ya. Pakai dulu air itu sampai di mana, kemudian lebihnya tayamum kalau tidak cukup, atau tidak perlu pakai air, tayamum saja. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga diantara yang berkaitan dengan hukum tayamum adalah seseorang takut kalau seandainya dipakai airnya untuk berwudu tak minum pula dia. Pokoknya ibu bawa air 1 aqua lah kan, itu aqua tanggung itu. Kemudian nggak ada air sama sekali kecuali air yang di aqua tanggung itu. Kalau digunakan wudu ibu tak minum nanti. Kalau digunakan minum tak bisa pula berwudu dengan air itu. Maka dalam kondisi seperti ini, kata para ulama mengatakan, maka sebaiknya tayamum. Sebaiknya tayamum. Tidak perlu berwudu menggunakan air. Kenapa? Karena bagaimanapun menjaga jiwa itu lebih penting. Ya. Jadi tayamum saja sudah dianggap tidak ada air. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan masalah tayamum. Kemudian yang perlu ibu tahu juga persoalan tayamum ini, tentang pembatal-pembatal tayamum itu sama dengan pembatal-pembatal wudu. Jadi apa yang bisa membatalkan wudu, itulah yang membatalkan tayamum. Jadi hukum-hukum pembatal wudu berlaku kepada hukum-hukum pembatal tayamum. Tapi apakah tayamum itu harus menunggu dekatnya waktu sholat? Umpamanya sholat duhur jam 12. Apakah kemudian nunggu mendekati jam 12 ketika mendengar azan baru tayamum? Ataukah boleh umpamanya ibu tayamum dari pagi?
Ya, ibu ingin membersihkan hadas dari badan ibu tayamum di pagi hari gitu ya. Kalau tidak batal ya sudah, nanti subuh tidak sah tayamum lagi. Apakah kemudian tayamum itu harus dekat-dekat waktu sholat? Pertanyaannya. Maka memang ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tayamum itu disyaratkan dilakukan apabila dekat waktu sholat. Dan ini ada sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang tidak berpendapat seperti itu. Artinya tidak mesti mendekati waktu sholat. Bisa jauh-jauh dari waktu sholat orang itu sudah bertayamum. Kemudian juga yang berkaitan dengan hukum tayamum adalah bahkan bahwa seseorang dibolehkan tayamum itu karena 4 perkara. Seseorang itu dibolehkan tayamum karena 4 perkara. 1, tidak adanya air. 1, tidak adanya air. Yang kedua, adanya air tetapi ibu sakit. Dan ibu tidak dibolehkan menggunakan air selama sakit, karena itu bisa memperparah penyakitnya, maka cukup dengan tayamum saja. Kemudian yang ketiga, ketika kondisi air itu dalam kondisi yang sangat dingin sadis, dingin sekali gitu ya. Pokoknya tidak bisa menyentuh air itu. Tapi insya Allah alhamdulillah di negeri kita sih tidak ada lah sampai ekstrim seperti itu. Saya pernah merasakan waktu di Yaman itu, waktu musim dingin, itu memang nyentuh air kayak kesetrum badan itu. Memang kesetrum, memang kayak gimana, kayak kesetrum gitu ya, karena sudah dingin sekali cuacanya. Kita ngomong aja ke orang rokok keluar asap gitu ya. Jadi ketika mau wudu itu gimana rasanya gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan seorang tayamum. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ibnu Hazm menambahkan, kalau seandainya air itu jauh, kemudian ibu membawa barang yang takut kehilangan barangnya. Kalau ngambil air, barang bisa hilang. Kalau menjaga barang, umpamanya kan tak bisa pula berwudu. Ya. Maka para ulama seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan boleh tayamum. Boleh tayamum dalam kondisi seperti ini. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk tata cara tayamum. Memang ada perselisihan ulama tentang tartib tayamum itu. Kalau kita lihat dalam hadis yang kita baca, hadis yang kedua dalam bab tayamum tadi, hadis siapa? Ammar bin Yasir ini, bahwa tartib tayamum itu menurut hadis Ammar ini memang dimulai dari tangan kemudian wajah. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa tartib tayamum itu dimulai wajah baru tangan. Dan itu yang benar. Jadi tartib tayamum itu wajah dulu baru tangan, ya. Tapi kalau tartibnya hadis Ammar ini tangan dulu baru wajah. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman jumhur ulama mengatakan maka secara tartib yang benar dimulai dari wajah kemudian telapak tangan. Dan ingat bahwa gambaran tayamum itu cuman hanya 1. Bagaimana caranya? Maka Nabi SAW ketika mengajarkan tayamum kepada Imran ibn Husain, dalam hadis pertama Rasul mengatakan alaika bis-sa'id fa innahu yakfi. Kata Nabi SAW, engkau cukup menggunakan sa'id. Sa'id ini terjadi silang pendapat, apa maknanya? Ada yang mengatakan sa'id itu ya tanah. Berarti tayamum itu harus terkena tanah. Tidak boleh ibu nepuk ke meja, kan tanah nampak tanahnya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan makna sa'id itu artinya permukaan bumi, dan ini yang benar. Jadi tidak mesti kemudian kita kalau di rumah harus ke halaman kemudian dipukulkan di tanah gitu ya. Maka cukup apapun benda dari permukaan bumi itu boleh untuk tayamum. Ibu bisa tayamum dengan menggebrak meja, dengan kursi, ya, dengan tiang, dengan tembok, dengan apa saja boleh. Dan itu pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud sa'id di sini artinya permukaan bumi. Berarti di sini syarat tayamum harus adanya sa'id.
adanya tanah gitu ya, atau permukaan tanah. Kemudian yang kedua, dalam hadis Ammar ibn Yasir ini Rasul mengatakan dharaba biyadaihi al-ardha dharbatan wahidatan. Dipukulkan ke bumi satu kali pukulan. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan 2 kali pukulan. Satu pukulan ke wajah, satu pukulan ke telapak tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, soal tartib tadi sudah dijelaskan, mana yang lebih dahulu diusap, apakah wajah atau tangan? Maka jumhur ulama mengatakan wajah dulu baru tangan. Prakteknya seperti ini. Ya. Jadi kalau seandainya saya tayamum, ini telapak tangan ini langsung dihentakkan ke meja. Nah, seperti ini. Kemudian diangkat, ditiup. Boleh jadi di situ ada kerikil-kerikil kecil atau apa ya, maka ibu tiup. Ditiup. Ya. Baru kemudian diusapkan ke wajah. Keseluruhan wajah. Bukan sebagian. Ya. Karena wajah dalam ayat faghsil wujuhakum juga maksudnya adalah seluruh wajah yang tampak di depan kita. Diusap wajahnya semuanya. Ya. Ini tartib pertama. Kemudian setelah mengusap wajah baru ibu mengusap telapak tangan. Ya, telapak tangan tentu yang kanan dulu. Begini ya. Nah, gini baru punggungnya. Begini. Baru ke sebelah kiri, baru punggungnya seperti. Ini satu cara. Cara yang kedua bisa dengan 2 kali pukulan tadi. Begini, kemudian tiup, kemudian diusap wajahnya, ya. Ah, selesai. Sekali ya. Kemudian ibu pukulkan lagi, kemudian ditiup, kemudian sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada 2 cara, imma dengan 1 pukulan untuk wajah dan tangan, imma dengan 2 pukulan masing-masing, pukulan untuk wajah dan pukulan yang lainnya untuk tangan. Ya. Memang sebagian ulama Syafi'i ada yang mengatakan bahwa mengusap tangan itu sampai mirfaq, sampai sini. Sebagaimana ketika seseorang berwudu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kalau tayamum begini, kemudian ditiup, kemudian mengusap wajah, tiup lagi, pukulkan lagi, tiup lagi. Mereka menganjurkan sampai sini, sampai sini, gini ya. Nah, kemudian sampai sini, gini. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi ibu, kalau ada orang tayamum seperti itu, ya mungkin dia mengikuti mazhab Syafi'i ya, tinggal usah kaget kan gitu ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa usapan itu sampai ke pergelangan saja sih. Ya, jadi usapan itu sampai di pergelangan gitu. Bisa dipahami Bu ya? Nah, itu cara tayamum seperti itu. Baik tayamum ini sebagai pengganti wudu, ya begitu caranya. Baik tayamum ini sebagai pengganti mandi junub, atau orang yang mandi selesai haid atau nifas, tidak ada air ingin bersuci, maka tayamumnya persis seperti itu. Jadi sifatnya cuma satu, baik ketika berwudu, baik ketika menggantikan mandi, sifatnya sama. Makanya saya katakan tayamum cuma satu sifat saja. Lain kalau wudu itu hanya bisa menghilangkan hadas kecil saja kan. Tapi kalau hadas besar dia harus wudu plus mandi, baru hilang kan. Tapi kalau tayamum ini pengganti menghilangkan hadas kecil, ya begitu caranya. Pengganti menghilangkan hadas besar pun begitu caranya. Yang membedakan hanya niat saja. Ya, tapi tentu juga ada beberapa adab dalam berwudu, juga berlaku dalam tayamum, seperti baca basmalah ya tetap kan gitu ya. Namanya bismillah, pukul, tiup, kemudian usap wajah, ya, kemudian usap telapak tangan. Nah, ini yang paling singkat tayamum seperti itu. Taib, nah, inilah diantara tata cara dan sifat tayamum. Taib sampai di sini. Ya, kita buat tanya jawab, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz,
kita kan pernah ke Pekanbaru, airnya itu kan seperti ini ya. Tapi kita belum tahu kita nggak ini kalau kita belum tahu. Iya, alhamdulillah. Masalah air keruh itu tidak boleh dihukumi sebagai air najis, karena asal air itu suci. Kalau kita mendapatkan air dalam bentuk apapun, maka kita hukumi pertama kali adalah suci. Jangan dibilang air najis. Kecuali kalau seandainya terbukti kenajisan air itu sehingga tidak bisa digunakan wudu ataupun mandi dengan 3 sifat yang berubah. Pertama warnanya, kedua baunya, ketiga rasanya, dan yang merubahnya adalah benda najis. Tapi kalau yang merubahnya adalah benda suci, maka lihat mana yang mendominasi. Kalau airnya lebih mendominasi dibandingkan benda yang merubah warnanya, rasanya atau baunya, maka air itu boleh untuk berwudu, bahkan bisa untuk mandi jinabah. Tapi kalau seandainya benda sucinya lebih mendominasi dibandingkan airnya, maka tidak bisa untuk berwudu ataupun mandi. Contoh mamanya, ibu mau buat bakwan, kan pakai air juga tuh. Tepung kan suci. Air 1 gelas, tepung 1 kilo. Gimana mau wudu, Bu? Berarti bukan air, itu namanya tepung, karena benda itu yang mendominasi daripada airnya. Tapi kalau air yang mendominasi dibandingkan bendanya, seperti mamanya kayak di Pekanbaru, ibu cerita tadi airnya keruh ya, karena mungkin ada gas atau apa di sana, penggalian atau apa ya, atau mungkin karena daerah-daerah pinggir-pinggir laut biasa kan begitu, Bu ya. Biasanya daerah-daerah pinggir laut kayak gitu biasanya, berminyak gitu ya. Apakah kemudian boleh berwudu? Ya harus berwudu dari situ. Kan tidak najis airnya. Dan yang merubah warna pun bukan benda najis. Apalagi kalau air itu banyak di sungai umpamanya atau di sebuah telaga gitu ya. Karena Nabi pernah ditanya soal air lautan, apakah boleh untuk bersuci, maka Rasul mengatakan airnya suci dan airnya boleh digunakan untuk bersuci dan bangkainya halal untuk dimakan. Artinya, Bu, ibu tidak boleh tayamum, harus berwudu karena ada airnya. Cuman mungkin kuning saja kan itu ya. Wallahu a'lam. Ustaz menanya mengenai tayamum tadi, kalau misalnya keadaannya tidak bisa mandi dan kondisi makanan itu harus besar, nah itu tayamumnya itu 2 kali karena masalah atau sekali aja dan bisa dipakai sholat, Ustaz. Sama satu lagi, apa benar 1 kali tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat? Tadi saya sudah jelaskan bahwa tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dan sifatnya sama. Jadi kalau seandainya ibu hendak mandi junub, maka ibu cukup tayamum, niatnya mandi, kemudian tayamum lagi, niatnya wudu, kemudian sholat. Kan yang bedakan niat 2 kali ya. Kemudian adapun yang kedua, apakah kemudian tayamum untuk sekali sholat? Sebenarnya ini menjadi khilaf para ulama. Tadi sudah jelaskan. Ujung pangkal perselisihannya itu, apakah kemudian tayamum itu sama fungsi dengan wudu, mengangkat hadas, ataukah hanya memperbolehkan sholat? Itu saja perselisihannya di situ. Bagi yang mengatakan tayamum itu hanya untuk memperbolehkan orang sholat saja, berarti setiap kali sholat 1 kali tayamum. Tapi bagi yang mengatakan bahwa tayamum itu liraf'il hadas, bisa mengangkat hadas, berarti sekali tayamum selama dia belum batal, boleh sholat berkali-kali. Dan itu pendapat yang kuat, bahwa tayamum itu sama dengan wudu, bisa mengangkat hadas. Jadi ibu bisa sekali tayamum selama belum batal, maka bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Wallahu a'lam. Ustaz, mau nanya yang lanjutannya, Ustaz. Iya. Kalau
dipilih rumah itu kan cek ya saya. Misalnya rumah itu bersih, apakah itu bisa digunakan tayamum? Maka kita harus mengeluarkan dari tanah itu saya. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i ibu, ya ibu harus nampak tanah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, sa'id itu artinya turab. Tetapi kalau ikut mazhab Ahmad dan yang lainnya, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa sa'id itu artinya permukaan bumi. Jadi apa saja yang menonjol-nonjol di bumi itu, entah tiang, yang boleh untuk tayamum. Ya. Mesti ada. Ibu tak tahu saja. Ya, ada. Ya. Allah, cuma nggak nampak aja. Iya. Kan tangannya tidak bisa bergerak. Oh boleh. Ya, kalau memang habis kecelakaan dan dokter tidak melarang badan kita tersentuh air. Kalau dokter melarang karena dengan adanya air itu memperparah penyakit ya tayamum. Tapi kalau tidak ada pantangan ya cuman mungkin pas kecelakaan terkilir sehingga tidak bisa digerakkan, mintalah diwudukan. Minta ada yang menuangkan kan gitu ya. Ada yang menuangkan kemudian wudu dengan dibantu boleh. Tidak ada masalah. Lewat anak kita atau suami kita kan. Ya, Allah. Kalau dalam posisi mandi boleh disentuh semuanya. Ya kalau seandainya ketika dia dalam posisi dia mandi, umpamanya tiba-tiba ketika mandi kencing, ya kan? Iya, saya contohkan dulu. Umpamanya dia kencing ketika tengah-tengah mandi dia berak dan begitu seterusnya, kan batal wudunya. Mandinya sah, tapi kan batal wudunya, dia harus berwudu lagi kan. Ya, tapi kalau tidak mendatangkan pembatal-pembatal itu, mungkin tersentuh saja tanpa penghalang, maka ini kembali kepada hadis Rasul, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Tapi di sana ada hadis yang lain. Ketika ada seorang sahabat sedang sholat, kemudian gatal di kemaluannya, kemudian digaru, kemudian langsung bertanya, apakah itu membatalkan sholat? Kata Rasul tidak, karena kemaluan itu bagian daripada kulitmu. Lah dua hadis yang seolah-olah kontradiktif ini akhirnya kemudian diusahakan untuk digabungkan karena dua-duanya sahih. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah hukum dari dua hadis yang seolah bertentangan itu. Maksudnya hadis yang mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluan berwudu kalau menyentuhnya dengan bersyahwat. Tapi kalau seandainya dia menyentuh tidak dengan syahwat, maka hadis tadi yang orang sholat menyentuh kemaluannya, kata Rasul tidak membatalkan sholat karena kemaluan bagian daripada kulitmu, itu ketika dalam kondisi menyentuh dan tidak bersyahwat. Jadi batal tidaknya itu tergantung syahwat dia. Kalau menyentuh dengan syahwat batal. Kalau menyentuh tidak dengan syahwat tidak batal. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.